Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Kaila Fatarabani. Di video kali ini, aku bakalan melanjutkan video yang pertama aku, yaitu membuat laporan keuangan menggunakan Microsoft Access. Nah, di video kali ini, kita akan memulainya dengan membuat input form transaksi jurnal umum. Nanti, semua transaksi yang terjadi selama satu periode, kita masukkan ke dalam form jurnal umum ini. Nah, langkah yang pertama itu, kita sekarang akan membuat form transaksi jurnal umumnya. Langsung aja. Yang pertama, kita buka dulu Microsoft Access-nya. Lalu kita pilih file yang kemarin kita buat, kita buka. Nah, di sini kita klik 2 kali pada tabel kwitansi. Lalu kita create. Nah, di sini kita pilih form. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada nomor kwitansi, tanggal, uraian transaksi, ID, nama akun, debit, dan kredit. Agar memudahkan kita dalam menginput transaksi, kita akan menambahkan tombol saving atau add record di kwitansi ini. Caranya kita klik menu button di sini yang gambarnya XXX, kita klik. Lalu kita tempatkan kotaknya mau ditaruh di mana. Kalau aku mau disimpan di bawah. Nah, di sini nanti muncul command button wizard. Ada kategoris sama actions. Di kategoris ini kita pilih yang record operations. Kita pilih ini. Nah, di actionnya kita pilih add new record. Lalu di next aja. Nah, di sini kita pilihnya pakai teks. Kalian juga bisa pakai gambar ya. Lalu kita next aja. Kita finish. Nah, nanti di sini bakal ada kolom add record agar memudahkan kita dalam menginput transaksinya. Lalu kita atur-atur aja di arrange, di split horizontally. Nah, supaya lebih kecil. Kita geser aja mau ke kanan atau ke kiri. Kalau aku di kiri aja. Setelah ini kita pindahkan mode ini ke mode design lalu ke view agar bisa diedit. Nah, sini kita sudah bisa mulai mengisi nomor kwitansi, tanggal, uraian transaksi, dan lain sebagainya. Nah, di sini seperti yang sudah aku katakan di video sebelumnya bahwa kita menggunakan transaksi-transaksi perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dan ini profil perusahaannya. Yang pertama ada model usaha, yaitu perusahaan jasa, bentuk usahanya klinik kesehatan, nama usahanya Klinik Dr. Farhan, pemiliknya Dr. Farhan, periode akuntansi 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, periode tahun kedua. Nah, sebelum kita mengisi form input jurnal umum ini, kita harus mengerjakan dulu jurnal umumnya. Kalian bisa lihat transaksi-transaksinya di deskripsi, nanti aku simpen di situ. Kalian setelah itu lalu bisa membuat dulu jurnal umumnya. Nah, sebelum membuat video ini, aku sudah membuat jurnal umumnya. Jadi aku tinggal masukin aja transaksi-transaksi yang terjadi di jurnal umum itu ke form input jurnal umum ini. Langsung aja di sini nomor kwitansinya kita isi dengan nomor 1, tanggal 7 Januari 2020. Uraian transaksinya setoran untuk setoran uang untuk modal. Nah, di sini kita langsung klik aja nama akun. Yang pertama itu kas. Nah, kas ini di debit sebesar 500 juta. Nah, nanti ID-nya itu bakal ngisi sendiri ya dari 1 sampai 5 sesuai dengan nomor akun dan nama akun yang sudah kita buat di video sebelumnya. Lalu kita ke modal. Modal itu di kredit sebesar 500 juta juga. Nah, setelah ini langsung kita add record aja karena ini sudah masuk ke jurnal pertama, jadi kita add record aja ya. Add record. Nah, selanjutnya langsung aja nomor 2, tanggal 21 Januari 2020. Dan transaksinya membeli persediaan obat.
Nama akunnya obat-obatan sebesar 100 juta. Selanjutnya pada kas di kredit sebesar 100 juta juga. Nah, setelah ini kita add record. Lanjut nomor 3, tanggal 21 juga Januari 2020. Uraian transaksinya membayar beban akomodasi obat. Nama akunnya beban akomodasi. Kita ke bawah. Ini di debit sebesar 2.500.000. Beban akomodasi pada kas sebesar 2.500.000. Kita add record. Selanjutnya nomor 4, tanggal 18 Februari 02 berarti ya 2020. Uraian transaksinya membayar beban listrik, air, dan internet. Nama akunnya beban listrik sebesar 7.500.000. Beban listrik pada kas sebesar 1.500.000. Jangan lupa di add record. Selanjutnya nomor kwitansi 5, tanggal 28 Februari 2020. Uraian transaksinya membayar gaji karyawan. Nama akunnya beban gaji sebesar 25 juta. Pada kas sebesar 25 juta. Lalu kita add record. Yang ke-6, tanggal 11 Maret 2020. Menerima pendapatan dari perawatan pasien. Nama akunnya di sini kas di debit sebesar 125 juta. Kas pada pendapatan. Kas pada pendapatan ini di kredit 125 juta. Nah, langsung kita add record ke nomor kwitansi 7, tanggal 25 April 2020. Maaf, ini tanggal 15. Uraian transaksinya membayar biaya promo klinik. Ini nama akunnya biaya promosi sebesar 50 juta pada kas di kredit sebesar 50 juta. Nah, lalu kita add record. Selanjutnya nomor 8,
tanggal 20 Mei 2020. Ininya menerima pendapatan 60 sen dari biaya pengobatan sebesar 450 juta atas perawatan 25 orang karyawan PT RSTU yang sakit. Nah, di sini nama akunnya kas di debit sebesar 270 juta. Lalu piutang di debit juga 180 juta. Yang ketiga, ini ada pendapatan di kredit sebesar 450 juta. Nah, lalu kita add record. Nomor kwitansi yang ke-9 itu tanggal 12 Juni. Uraian transaksinya membeli tambahan perlengkapan kantor. Untuk akunnya perlengkapan di debit sebesar 15 juta. Pada kas di kredit sebesar 15 juta. Lalu kita add record. Yang ke-10 tanggal 3 Juli 2020. Uraian transaksinya membayar hutang sewa. Nama akunnya hutang sewa. Ini di debit sebesar 25 juta. Pada kas di kredit sebesar 25 juta. Nah, kita add record. Nah, lanjut di sini nomor kwitansi 11 tanggal 18 Juli 2020. Uraian transaksinya membayar hutang. Nama akunnya hutang di debit sebesar 50 juta. Satu lagi kas di kredit sebesar 50 juta. Lalu kita add record. Nah, next nomor kwitansi 12 tanggal 18 lagi Juli 2020. Uraian transaksinya menerima pelunasan piutang dari PT RSTU. Nama akunnya kas di debit sebesar 180. Ini piutangnya di kredit sebesar 180. Nah, so kita add record. Nomor kwitansi 13 tanggal 2 Agustus 2020. Uraian transaksinya menerima bonus
dari PT RSTU. Untuk nama akunnya kas sebesar 25 juta di debit, dan di kreditnya pendapatan sebesar 25 juta. Lalu kita add record. Untuk nomor 14 tanggal 17 September 2020. Uraian transaksinya membeli tanah untuk perluasan klinik. Nama akunnya tanah di debit sebesar 300 juta. Di kreditnya akun kas sebesar 300 juta. Lalu kita add record. Nomor kwitansi 15 itu tanggal 18 Oktober 2020. Uraian transaksinya membayar beban listrik, air, dan internet. Nama akunnya di sini beban listrik di debit sebesar 1.500.000. Ininya kas sebesar 1.500.000. Lalu kita add record. 16 itu November, tanggal 25 November 2020. Uraian transaksinya membayar gaji karyawan. Nama akunnya beban gaji di debit sebesar 125 juta. Di kreditnya kas. Kreditnya kas sebesar 125 juta. Nah, lalu kita add record. Selanjutnya yang ke-17 tanggal 31 Desember 2020. Ini perlengkapan yang terpakai selama 2020. Tahun 2020. Nama akunnya beban perlengkapan di debit sebesar 12.490.000 pada perlengkapan. Di kredit nominal yang sama 12.490. Kita add record. Selanjutnya nomor 18 tanggal 31 juga. Uraian transaksinya obat yang terpakai selama tahun 2020. Nama akunnya biaya obat-obatan di debit sebesar 253 juta pada obat-obatan. Di kredit sebesar sama ya 253. Lalu kita add record. Nomor 19 tanggal 31 lagi. Lanjut penyusutan peralatan tahun 2020.
nama akunnya, biaya penyusutan peralatan sebesar 3 juta. Pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta. Lalu kita add record nomor kwitansi 20 tanggal 31/2020. Ini penyusutan kendaraan selama tahun 2020. Ininya biaya penyusutan kendaraan di debit sebesar 12.500.000. Pada akumulasi penyusutan kendaraan di kredit sebesar 12.500.000. Nah, kita add record. Nah, yang terakhir nomor kwitansi 21 tanggal 12/2020. Penyusutan gedung tahun 2020. Ini berarti biaya penyusutan gedung sebesar di debit 25 juta pada akumulasi penyusutan gedung di kredit sebesar 25 juta. Nah, lalu kita add record. Nah, setelah itu jangan lupa kita save, lalu kita oke-kan. Nah, jadi itulah tadi tutorial menginput transaksi jurnal umum dalam form di Microsoft Access. Oke, mungkin tutorial di video kedua ini cukup sampai di sini dulu. Nanti bakal ada video ketiga, yaitu melanjutkan membuat laporan keuangan di Microsoft Access. Jadi kalian jangan lupa untuk nonton video kedua ini dan tungguin video selanjutnya. Saya Kaila Fatarabani, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga video kedua ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.